Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini kita akan belajar materi tentang unsur, senyawa, dan campuran untuk fisika SMP. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu unsur. Satu, pengertian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan cara kimia biasa. Saat ini sudah ditemukan 116 unsur yang terdiri dari 92 unsur alam dan 24 unsur buatan atau rekayasa manusia. Yang kedua, jenis-jenis unsur. Yang pertama, unsur logam. Jadi dia pada suhu kamar berwujud padat, kecuali raksa yang berwujud cair. Unsur logam mempunyai ciri-ciri, dia mengkilap, kemudian mengantar panas dan listrik dengan baik atau konduktor, terus dapat ditempa atau dibentuk serta lentur sehingga dapat diregangkan. Contohnya besi, emas, aluminium, perak, tembaga, dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis unsur. Yang B untuk non-logam ya. Tadi logam, sekarang non-logam. Unsur non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas pada suhu kamar. Selain dengan logam, unsur non-logam dapat bereaksi dengan sesamanya membentuk senyawa, misalnya air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, dan belerang trioksida atau SO3. Unsur non-logam mempunyai ciri-ciri dia tidak mengkilap, kemudian mempunyai titik leleh rendah, densitas rendah, dan rapuh. Kemudian ciri yang ketiga, bukan penghantar panas dan listrik yang baik. Jadi dia sebagai isolator, kecuali grafit ya. Kemudian jenis-jenis unsur yang ketiga yaitu semilogam. Semilogam ini unsur yang mempunyai sifat diantaranya logam dan non-logam dan berperan sebagai semikonduktor. Contohnya boron, silikon, arsen. Nah, ini dipakai dalam bidang elektronika ya. Selanjutnya yaitu senyawa. Senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui reaksi kimia. Sesuai dengan hukum perbandingan tetap atau Proust yang menyatakan bahwa senyawa tersusun dari unsur-unsurnya dengan perbandingan massa yang tetap. Contoh senyawa sederhana, air atau H2O ya, garam dapur atau natrium klorida, dan gula tepung atau sukrosa. Selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat di mana antara zat satu dengan lainnya tidak saling bereaksi. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Yang pertama campuran homogen. Jadi campuran yang serba sama di seluruh bagiannya sehingga komponen-komponen penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi. Campuran homogen disebut juga larutan yang terdiri dari dua jenis komponen, yaitu zat terlarut dan pelarut. Contohnya dalam larutan gula, air sebagai pelarut sekaligus sebagai zat terlarut. Yang kedua yaitu campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak serba sama sehingga komponen-komponen penyusunnya masih dapat dibedakan. Misalnya campuran antara air dan pasir, jadi kan pasirnya di bawah mengendap gitu ya, sedangkan airnya di atas gitu. Kemudian ini ringkasan unsur, senyawa, dan campuran. Jadi yang pertama sifatnya, jenis zatnya. Kalau unsur itu zat tunggal, kalau senyawa zat tunggal, sedangkan campuran itu bukan zat tunggal. Terus sifat yang kedua ukuran partikel.
Kalau unsur itu atom atau molekul, kalau senyawa itu molekul, kalau campuran itu gabungan atom atau molekul. Selanjutnya sifat yang ketiga, zat penyusunnya itu sifatnya unsur itu tetap sama, senyawa itu tidak ada lagi, kalau campuran masih tetap ada. Selanjutnya sifat yang keempat, cara penulisan. Kalau unsur itu menggunakan lambang atom, kalau senyawa itu menggunakan rumus molekul, kalau campuran itu tidak ada cara penulisannya ya. Selanjutnya sifat yang terakhir, cara memisahkan zat penyusun. Kalau unsur itu tidak dapat dipisahkan, kalau senyawa hanya dapat dipisahkan secara kimia, kalau campuran dapat dipisahkan secara fisika gitu. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video lainnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.